Sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad SAW telah melakukan banyak dakwah dan khotbah untuk menyebarkan agama Islam. Lantas, bagaimana dengan khotbah terakhir Rasulullah SAW? Khotbah terakhir disebut juga sebagai khotbah perpisahan dan disampaikan pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Berikut ini kisah khotbah terakhir Rasulullah SAW sebelum wafat. Wahai manusia sekalian, dengarkanlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh karena itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, bagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci? Anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh karena itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap setan demi keselamatan agama kamu. Dan dia, setan, telah berputus asa untuk menyesatkan kamu ke dalam perkara-perkara besar. Maka waspadalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak atas kamu. Kiranya mereka menyempurnakan hak mereka atas kamu, mereka juga berhak diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu, awasilah agar jangan sekali-kali keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Wahai manusia, nilailah dengan betul dan pahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah, ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Poin penting khutbah terakhir Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan beberapa wasiat penting bagi umat muslim sebelum kepergiannya. Semua disampaikan dalam satu waktu. Wasiat-wasiat itu ada yang terkait dengan urusan ketakwaan dan ibadah dengan Allah SWT, terkait dengan persaudaraan antar umat muslim, penghapusan riba, larangan saling menzalimi, penghapusan dosa-dosa masa lalu, hubungan suami istri, hubungan antar manusia, pegangan atau sumber utama ajaran Islam berupa Al-Quran dan Sunnah, juga tentang warisan. Sebagai peninggalan terakhir, isi khutbah Rasulullah SAW ini terbilang lengkap. Pesan yang disampaikan Rasulullah SAW ini berkaitan erat dengan pedoman untuk menghadapi tantangan umat di masa depan. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di Padang Arafah saat Haji Wada, Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahunku ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya."
Sabda beliau di Jamratul Aqobah, "Ambil dariku manasik kalian, cara-cara menunaikan ibadah haji. Sepertinya setelah tahunku ini, aku tidak berkesempatan lagi untuk menunaikan haji." Selain itu, pada pertengahan hari-hari tasyrik, turun kepada beliau surah An-Nasr. Dengan turunnya surah itu, beliau semakin yakin saat perpisahan telah tiba dan pemberitahuan akan datangnya ajal sudah sampai. Pada bulan Safar 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Gunung Uhud dan mendoakan para syuhada yang dikubur di sana. Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di lain malam, Rasulullah keluar menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana. Seraya bersabda, "Assalamualaikum wahai para penghuni kubur. Rasakanlah kemudahan keadaan yang sedang kalian alami dibanding keadaan yang sedang terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang seumpama potongan-potongan malam gelap gulita yang ujung sepotongnya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataannya, Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Rasulullah SAW jatuh sakit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu. Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Bilakah ajal Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ajalku telah hampir dan aku pindah ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha dan ke Jannatul Ma'wa serta Arsyilah." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Salah seorang ahli bait." Kami bertanya, "Bagaimana nanti kami mengafani Rasulullah ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Dengan bajuku ini atau pakaian Yamaniyah." Kami bertanya, "Siapakah yang mensolatkan Rasulullah di antara kami?" Kami menangis dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengkafaniku, maka letaklah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku." Maka yang pertama-tama mensolatkan aku adalah sahabatku, Jibril alaihissalam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel, malaikat maut, beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang mulai solat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua. Kematian semakin dekat. Sejak hari itu, Rasulullah SAW bertambah sakitnya yang ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari ramai umat